sore Sobat Damai yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan kami di kelas Women Study bersama Bu Yeni, saya Eni dan juga Fili. Minggu yang lalu kita bahas mengenai post-stage syndrome dan tema kita pada sore hari ini mengenai memahami kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, dan untuk sebelum penjelasan lebih lanjut dari Bu Yeni, Fili akan menemani kita dengan satu lagu. Silakan Fili. Baik, selamat sore. Saya akan membawakan lagu dengan judul Fight Song. So we have to fight, okay? Like a small boat on the ocean, sending big waves in the ocean. Like how I sing the word can make your heart open. I might only have 1 minute, but I can make an explosion. All those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream them out tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worries about me. Into deep, say into deep. And it's been 2 years I miss my home, but there's a fire burning in my bones, and I still believe, and I still believe. All those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream them out tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's done. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. Oh, tadi Fili bilang we have to fight. We have to fight untuk hak-hak kita sendiri sebagai perempuan. Dan waktunya Bu Yeni, silakan. Oke, Jelaskan lebih lanjut. terima kasih Eni. Terima kasih Fili, nice song. Enak suaranya ya. Bikin adem. Baik, pemirsa damai, kita akan bahas sore ini tentang kekerasan terhadap perempuan. Mengapa terjadi kekerasan terhadap perempuan dan tidak terhadap laki-laki? Itu mungkin pertanyaan awal. Sebenarnya ada kekerasan terhadap laki-laki, tetapi kasusnya sangat rendah, di bawah 10%. Kalau kekerasan terhadap perempuan di atas 90%. Kasus-kasus yang diadukan baik kepada pihak kepolisian maupun kepada lembaga-lembaga penanganan korban, itu rata-rata kejadiannya dialami oleh perempuan dan anak-anak biasanya. Pertanyaannya, mengapa kekerasan terhadap perempuan? Ini mungkin diawali dari relasi yang tidak equal antara
laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, sehingga terjadilah kekerasan terhadap perempuan. Ada yang disebut dengan mindset atau pola pikir yang ada di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam relasi, bukan subjek. Nah, ketika perspektif itu bukan cara pandang mata, tetapi cara pandang pengetahuan, cara pandang mindset tadi terhadap perempuan itu tidak equal, maka kekerasan sangat mungkin terjadi. Apa sih kekerasan? Kekerasan ya misalnya melalui kata-kata yang kasar keluar dari mulut kita atau pukulan. Secara definisi, kekerasan itu adalah tindakan menyusahkan orang lain dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari orang lain, baik berupa verbal, kata-kata, maupun non-verbal, perbuatan, dan mengakibatkan kesengsaraan kepada korban gitu. Dan kesengsaraan itu range-nya luas sekali ya, mulai dari kesengsaraan itu ketidaknyamanan, kesakitan gitu kan, itu kesengsaraan. Itulah kekerasan definisinya. Pertanyaannya mengapa terhadap perempuan? Karena itu tadi, karena ada mindset, ada cara pandang, ada perspektif di masyarakat yang menempatkan laki-laki dan perempuan tidak equal, sehingga salah satu pihak seolah-olah berhak diperlakukan semena-mena. Itu yang disebut dengan kekerasan dan mengapa terjadi kekerasan. Begitu juga terhadap anak-anak. Lazim terjadi kekerasan terhadap anak-anak, baik di wilayah publik maupun domestik. Itu wilayahnya. Jadi kekerasan itu terjadi di mana saja. Di rumah, di kantor, di mall, di pinggir jalan, di mana saja kekerasan itu terjadi. Gitu. Nah, selama ini kalau bidang hukum itu memilah wilayah kekerasan menjadi dua, wilayah publik dan wilayah domestik. Kalau kekerasan itu terjadi di wilayah publik, maka hukum yang mengaturnya itu KUHP. Tapi kalau kekerasannya terjadi di wilayah domestik, itu undang-undangnya PKDRT, penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Itu ada undang-undang. Jadi biasanya ada dua wilayahnya, publik dan domestik. Kemudian pertanyaannya, bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa sih? Apakah kita hanya mengatakan, lu kok makin gemuk aja? Apakah itu bukan kekerasan? Atau kekerasan? Fisik. Nah itu. Untuk saya kekerasan ya. Nah, Eni misalnya, saya lama tidak bertemu Eni terus, Eni kok makin gemuk? Kayak apa gitu? Itu sudah kekerasan. Mengapa? Karena citra ideal perempuan yang dibangun oleh masyarakat bukan perempuan yang gemuk gitu. Jadi gemuk itu bukan pujian, ya, karena ada konstruksi budaya terhadap citra ideal sosok perempuan yang cantik menurut budaya sekarang yang sudah diintervensi secara internasional oleh kapitalisme dan industri kecantikan, ya kan? Sekarang kecantikan sudah jadi industri, baik untuk laki-laki maupun perempuan, ya kan? Secara tidak sadar kita diopres oleh ideologi pasar, oleh industri kosmetika. Yang namanya cantik itu berkulit putih, bertubuh langsing, ya kan? Sehingga nih ya, kayaknya Vili sama ini nih
tidak termasuk cantik. Rambutnya perlu rebonding. Iya. Itu sebabnya mengapa di salon itu rebonding lah keras. Harus lurus rambutnya. Kulitnya putih, sehingga produk-produk light whitening semua pakai light whitening, laku sekali. Iya kan? Diam-diam kita dijebak oleh satu ideologi pasar yang diam-diam sebenarnya rasialis, betul nggak? Iya kan? Iya. Rasialis sekali. Masa orang berkulit kita, rata-rata orang Indonesia itu nggak ada yang putih gitu kan, nggak ada, nggak ada, iya, sawo matang gitu kan, ya Indonesia ya tropis lah gitu kan. Terus kita paksakan diri kita untuk pakai light whitening, Iya ya. pengen putih, karena ideologi pasar mengatakan bahwa perempuan cantik itu harus putih, gitu. Nah, jadi kalau harus putih, harus langsing, bukan yang gemuk, bukan yang bulat gitu kan. Jadi kalau dikatakan, ih lu makin gemuk aja, itu kekerasan. Karena tidak ada perempuan yang senang dikatakan gemuk. Tapi kalau kita ketemu, ih makannya apa kok langsing, wah orang berbunga-bunga tuh. Seolah-olah dietnya berhasil, seolah-olah, padahal enggak juga. Misalnya begitu ya. Nah, jadi ungkapan seperti itu disebut dengan kekerasan verbal, yang masuk pada kategori kekerasan psikologis. Dan itu bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, di pinggir jalan, di terminal, di mana-mana kekerasan verbal itu terjadi. Dan itu mengapa kepada perempuan? Itu tadi ya. Apakah kekerasan verbal sekedar dikatain lu makin gemuk aja? Apakah itu tidak melukai? Melukai. Ada sakit hati di situ. Ada implikasi lebih jauh. Apa implikasinya? Rendah diri. Ya, jadi tidak percaya diri, minder. Nah, itu implikasi. Kalau itu dilakukan oleh orang tua di rumah kepada anaknya, itu kekerasan domestik. Kalau itu dilakukan oleh suami kepada istrinya, itu kekerasan domestik. Si istri jadi nggak pede gitu kan. Kalau dibilangin gemuk, ini kok kamu kayak adik kakak Matong sih? Sama Tong, Madrem. Kacau kan itu. Itu menyebabkan dia menjadi minder. Bahkan untuk bahasan yang minggu lalu, bisa-bisa dia mengalami hostage syndrome juga nantinya. Gitu. Oh, pantas suami saya naksir tetangga kan langsing, saya kan bulat, lebih cantik, kayak gitu. Tetangga lebih cantik, saya jelek sih orangnya, saya gemuk sih. Nah itu implikasi jauh. Itu ya kekerasan psikologis yang pertama. Lalu yang kedua, kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik itu mulai dari mencubit sampai mutilasi. Mutilasi ya? Oh iya, itu kekerasan. Pembunuhan itu kan kekerasan fisik. Jadi mulai dari cubit, kadang-kadang kita di dalam relasi di keluarga misalnya, itu suka tidak sadar kalau anak susah dalam tanda petik diajarin, itu orang tua itu nggak sabar tuh tangannya. Cubit, masa gitu aja nggak bisa? Bos gitu kan. Apalagi sekarang pandemi, semua orang numpuk di rumah, ya, pekerjaan semua terlihat,
kaum bapak, para suami yang biasa kerja di kantor tidak diribetin oleh teriakan anak istri. Sekarang kerja di rumah, harus mendengarkan itu. iya, anak-anaknya teriak mungkin ke ibunya, "Mama, ini gimana?" Pelajarannya tidak difahami. Itu si bapak yang sedang kerja udah nyut-nyutan tuh. Benar. Ya, udah nanti langsung bisa bentak anak. Itu bentak anak tuh frekuensinya rendah ya, kekerasan. Bisa diam gak kalian? Itu udah gemetar tuh anak-anak. Ya, bapaknya berteriak seperti itu. Mending kalau cuma berteriak. Kalau kekerasan fisik, Lempar sesuatu Wah. seperti itu. itu sudah sangat mengerikan ya. Terjadilah kekerasan domestik. Masa pandemi ini memicu terjadi kekerasan. Gitu. Kekerasan fisik, mencubit, menampar, menendang, dilemparin sesuatu. Itu kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik jelas akibatnya, ya, menimbulkan luka di tubuh. Dan itu biasanya kekerasan fisik itu yang lebih mudah diadukan kepada pihak berwajib, karena ada bukti, ada foto, ada ronsen, ada visum nanti di visum rumah sakit. Itu bukti kekerasan. Jadi kekerasan fisik sangat mudah dijadikan bukti pengaduan tindak kekerasan. Itu kekerasan fisik. Lalu kekerasan apalagi? Kekerasan seksual. Pemerkosaan itu bisa terjadi di mana saja dan kepada yang berusia berapa saja. Kecil pun ya. Dari mulai anak kecil sampai nenek-nenek. Iya kan? Kita sering mendengar loh, banyak terjadi kekerasan seksual yang menimpa anak-anak sampai nenek-nenek. Orang mungkin nggak percaya, masa sih sama anak-anak? Sudah banyak sekali. Tahun 2013, 2014 itu tahun internasional kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual itu kepada perempuan terjadi di mana saja. Kalau anak-anak, korbannya itu biasanya tidak laki tidak perempuan, yang dilecehkan, disodomi, itu diperkosa, itu anak laki maupun perempuan. Karena predatornya orang dewasa, biasanya orang lebih dewasa dari korban. Itu yang disebut dengan apa? Yang suka sama anak kecil itu pedofilia. Pedofilia. Yang mengerikan ternyata sekarang itu ada pedofilia perempuan yang menyasar anak-anak laki-laki. Ada. Kasusnya semakin aneh. Ya. Pengalaman saya menangani kasus-kasus kekerasan itu mulai dari anak-anak yang diantarkan sekolah oleh mobil-mobil pengantar, dilakukan oleh sopir. Kan anak-anak itu dijemput, terus nanti diantar pulang. Itu biasanya yang paling rentan adalah anak yang terakhir diantar pulang menjadi korban kekerasan. Itu biasanya anak TK. Di beberapa kota kejadiannya di gang-gang sempit. Gang sempit antar rumah itu biasanya juga lorong, gelap, itu sepi. Itu dilakukan oleh pedagang-pedagang keliling. Anak-anak kan suka jajan gitu kan, jajanan mainan yang di apa namanya, tanggung gitu ya. Itu atau pedagang es keliling gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Itu sebabnya menghindari tindakan kekerasan itu saya katakan
persoalan RUTR juga menjadi penting. Rencana umum tata ruang, bagaimana mengatur rumah dengan rumah berjarak, gang-gang itu dibikin aman, tidak terlalu sempit, sehingga orang lalu lalang bisa ramai, space gitu kan. lah ya. Iya, ada. Kalau misalnya kita di gang bertemu tidak ada Betul. ini mau kemana, ini juga mau kemana, nah itu menjadi Betul. Jadi yang tidak berniat pun menjadi banyak. melakukan pelecehan misalnya, tapi karena gangnya sempit jadi senggolan, malah jadi berniat gitu kan. Nah seperti itu. Itu kekerasan fisik, kekerasan seksual terhadap anak, terhadap perempuan. Apakah perempuan yang memakai rok mini itu berhak menjadi korban kekerasan seksual? Enggak juga, itu kan punya haknya dia untuk memakai pakaian yang sesuai dengan apa yang membuat dia nyaman gitu kan. Nah, yang menjadi masalah kan sekarang orang seperti itu, yang salah kan perempuan karena dia yang ini. Sehingga tapi sebenarnya itu kan salah yang melihat juga kan, yang melihat yang tergoda sehingga melakukan seperti itu. Ya bukan salah perempuan juga gitu. Ya itu tadi, karena dalam mindsetnya itu perempuan sebagai objek gitu kan, maka perempuan menggunakan rok mini kemudian menjadi kesempatan untuk laki-laki melakukan tindakan pelecehan. Sudah agak sepi ya beritanya, kalau tahun-tahun berapa itu sempat ramai, ya sempat ramai yang diangkut itu kan, diangkut perempuan tengah malam diperkosa, kan? Nah itu mengerikan. Bahkan Grab pun ditakuti ya. Betul. Ya mudah-mudahan sekarang keamanan semakin baik ya, sehingga kapanpun kaum perempuan itu keluar rumah aman, tidak dihantui oleh ancaman kekerasan seperti itu. Itu kekerasan seksual. Dan yang paling seringkali tidak kita pahami adalah kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga, suami terhadap istri. Kekerasan seksualnya seperti apa? Kekerasan seksual itu dari mulai yang melakukan hubungan seks tidak dikehendaki oleh istri sampai kepada perkosaan suami terhadap istri. Ada juga itu yang disebut dengan marital rape, perkosaan dalam perkawinan ya. Ada itu. Nah ini juga dalam budaya kita, hak-hak seksual perempuan itu seolah-olah kewajiban seksual, bukan hak seksual bagi perempuan itu dalam budaya kita. Perempuan tidak boleh minta duluan, padahal kepada suaminya, sudah suami istri ini sudah sah. Seksualitas itu kan dalam koridor budaya kita tidak, budaya maupun agama tidak diperkenankan di luar pernikahan kan. Hubungan seks itu harus terjadi di dalam pernikahan. Nah, bukan lazim, mestinya karena sudah menikah, baik suami maupun istri sah-sah saja saling memenuhi kebutuhan seksualnya. Suami minta hubungan seks kepada istrinya, istri minta hubungan seks kepada suaminya, itu dibolehkan secara normatif. Tetapi secara budaya nggak boleh perempuan. Nampaknya kecuali di budaya barat ya. Kalau di budaya timur, di Indonesia, di timur lah, di Malaysia, bahkan di India, di Middle East, di Timur Tengah, tidak ada perempuan yang meminta terlebih dahulu kepada suaminya, gitu. Ya kalau paling dengan teknik yang jauh lebih rumit lah. Mau mintanya tuh pakai strategi gini gitu. Kalau beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau minta hubungan seks ya minta aja kepada istrinya, gitu kan. Kan kita suami istri udah sah gitu kan, tidak apa-apa. Nah, tapi dalam budaya kita itu tidak diperkenankan. Gitu. Nah, konstruk budaya seperti ini yang menempatkan bahwa
seksualitas bagi perempuan itu adalah kewajiban, bukan hak, maka kemudian kaum perempuan lebih sering menerima kekerasan seksual dari suaminya di dalam rumah tangga, gitu. Itu kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi terjadi juga di berbagai tingkat ekonomi. Kalau orang kaya kan nggak mungkin, pikiran kita gitu kan. Sebenarnya terjadi juga di kalangan orang kaya. Senang nggak kalau membayangkan sebagai istri diberi belanja sebulan untuk standar Indonesia 50 juta? Senang nggak? Senang ya, Pasti semua perempuan pengen lah diberi belanja bulanan oleh suaminya 50 juta lebih. Kan standar UMR-nya kan paling 5 juta, gitu, ya kan? Nah sekarang kalau 10 kali lipat kita dikasih belanja oleh suami, pasti itu menyenangkan pikiran kita. Tapi pernah tidak terbayangkan oleh kita dikasih uang banyak oleh suami, tapi disuruh nulis apa yang dibelanjakan dari 100 perak sampai 100 juta. Harus ditulis lengkap dan dilaporkan. Dikemanakan uang yang saya berikan? Kamu belanjakan apa? Itu harus ditulis, dilaporkan kepada suaminya, detail. Mungkin ya. Suka nggak? Nggak suka juga kan? Namanya juga keluarga gitu. Nah, itu yang disebut dengan kekerasan ekonomi, salah satunya. Menyuruh atau meminta pasangan melaporkan setiap detail rupiah kepada pasangannya. Itu kekerasan ekonomi. Jadi kita kalau sudah ngasih jajan kepada anak ya sudah, tidak harus detail gitu, tapi paling kontrol saja. Tadi jajan apa di sekolah, itu untuk kontrol saja, untuk mengantisipasi. Berapa yang dikeluarkan, Iya. masih ada enggak? Kualitas jajanannya, gitu kan, kita harus kontrol itu. Dan yang lebih mengerikan, jangan sampai misalnya dipalakin temennya, ternyata anak kita mengalami kekerasan ternyata, gitu kan. Atau yang lebih sadis, belanja jajan sesuatu yang mengandung narkotika. Itu kan lebih berbahaya. Jadi orang tua perlu mengontrol, hanya mengontrol. Kontrolnya sifatnya yaitu ngobrol, cerita. Tadi kamu jajan apa di sekolah? Tidak dengan cara strict, minta laporan. Tadi dikasih uang sama mama 20.000. Kamu beli apa saja? Kan jadi menghilangkan kebebasan anak untuk menikmati uang jajan. Begitu juga suami kepada istri, memberi uang banyak berlimpah, tetapi harus dengan laporan yang detail. Itu kekerasan ekonomi. Apalagi tidak memberi uang, tidak memberi belanja. Iya. Itu kekerasan ekonomi. Diminta selalu habis gitu kan, nggak ada uang. Nggak ada, selalu bilang nggak ada. Terus gimana? Makan apa? Gimana merunning rumah tangga gitu kan kalau tanpa nafkah ekonomi. Terbayang nggak dalam perkawinan ada istri yang bekerja, nanti gajinya diminta oleh suaminya? Iya, belum pernah dengar sih. Mungkin, tapi ada mungkin. Banyak kejadian, terutama misalnya di buruh-buruh pabrik. Ya. Industri kita ini itu mengalami feminisasi industri. Industri yang hanya menyerap tenaga kerjanya perempuan. Dulu itu seperti garment, itu
itu lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Pabrik-pabrik mainan anak itu lebih banyak menyerap perempuan. Nah kemudian ketika perempuan lebih mudah mengakses sektor pekerjaan, si suami di rumah jadi terbalik gitu. Bahkan yang lebih sadis adalah penghasilan istri dikontrol oleh suami. Dan itu juga banyak terjadi misalnya di pegawai-pegawai lain, bukan hanya di pegawai pabrik. Pegawai kantoran juga mengalami itu gitu. Itu kekerasan ekonomi. Jadi suami mengontrol penghasilan istri dan menguasai keuangan istrinya. Itu banyak kejadian. Bahkan di kalangan kaum terpelajar, di kalangan intelektual. Beberapa tahun yang lalu itu ada penelitian kecil-kecilan di sebuah kampus, tidak perlu saya sebutkan ya. Bagaimana penghasilan dosen perempuan itu dikontrol oleh suami. Suaminya nggak bekerja itu. Suami bekerja maupun tidak bekerja, ada yang seperti itu. Sehingga itu penelitian itu berawal dari satu kejadian. Kejadiannya kan kalau sesama perempuan itu kita suka jalan bareng kemana gitu kan. Nah satu hari kita ajak dosen-dosen perempuan itu sesama perempuan, kita jalan yuk, kita ada pameran apa gitu kan, misalnya yang menyangkut bidang kita lah, apakah pameran pendidikan, pameran buku atau pameran apa, yuk itu ada ini diskon besar misalnya gitu, buku atau apa, kita ajak ramai-ramai, kita ini kok ada mobil nih 2 misalnya, yuk kita pergi bareng gitu kan, pergi bareng. Kemudian itu kita sudah capek jalan, lihat ini lihat itu, kan enaknya makan bakso gitu kan, es gitu kan, gitu kan, kita ini yuk makan itu yuk di situ. Itu ada 1-2 yang menolak, enggak, saya nggak bisa jajan tanpa suami. Oh gitu kan. Terus ada lagi yang reaksinya itu, saya harus izin suami dulu. Sebelah loh, kan yang bekerja ibu, sebelah itu kan yang punya gaji ibu, kenapa harus izin suami? Ya mungkin itu apa namanya, tata krama aja gitu ya, tata krama aja. Tapi kemudian itu menjadi sebuah pola di dalam perkawinan seperti itu. Nah itu yang mendorong saya dan beberapa kawan-kawan melakukan penelitian kecil-kecilan. Bagaimana secara ekonomi penghasilan perempuan dikontrol oleh suami. Itu terjadi juga di kalangan, kan kalau dosen itu kan kalau intelektual ya, pendidikannya di atas rata-rata masyarakat. Tapi kejadiannya juga terjadi seperti itu. Dan itu bahkan di kalangan dosen-dosennya yang notabene pendidikan, bagaimana yang di bawah-bawahnya nih, dari parahnya itu kesimpulannya kan seperti itu. Gitu. Jadi itu ada 4 bentuk kekerasan ya. Kekerasan verbal, psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Dan itu terjadi di semua lapisan masyarakat. Kalau kita berpikir kekerasan pasti dialami oleh perempuan-perempuan miskin dan tidak berpendidikan, itu salah besar. Karena kekerasan dialami oleh perempuan di berbagai tingkatan. Gitu. Boleh dikatakan hampir semua perempuan ya? Semua perempuan sepanjang apa? Sepanjang mindset laki-laki di dalam lingkungannya, apakah itu keluarga atau masyarakat, memandang bahwa perempuan itu sebagai makhluk kelas 2, sebagai objek, bukan sebagai subjek, bukan sebagai sesama yang equal, yang setara.
yang haknya sama gitu. Gitu. Menariknya tadi itu kita awali dengan kekerasan verbal ya Bu ya. Jadi kalau misalnya membuat perempuan menjadi tidak percaya diri, itu juga kita bicara mengenai bentuk-bentuk seperti itu. Kadang-kadang kita merasa karena kita udah berteman baik gitu ya, atau misalnya di antara perempuan pun bisa melakukan Oh iya, hal itu, maksudnya verbal Betul. terhadap perempuan lain gitu. betul. Bukan hanya kekerasan verbal, bukan hanya kekerasan psikis, tetapi juga kekerasan lainnya. Misalnya begini, kita tidak sadar sesama perempuan tiba-tiba karena kita sudah berteman lama mukul dari belakang kencang. Iya. Oh, itu bukan sebuah kekangenan itu. Penyiksa karena dia merasa Kalian sakit. merasa sakit gimana kamu ini kekerasan? Itu kan bisa marah gitu kan, Iya. bisa marah karena kesakitan gitu kan, main plak aja itu nggak boleh itu. Sekarang itu yang perlu mengendalikan diri untuk tidak melakukan kekerasan itu semua pihak, bukan hanya laki-laki terhadap perempuan dalam relasi yang interpersonal, tetapi kita sesama perempuan ketika kita berteman kita harus sensitif, jangan berkata sembarangan soal yang sensitif, soal gemuk, soal apa itu. Kemudian jangan melakukan tindakan yang sembrono, main pukul atau kita guyon. Ada teman mau duduk, kita tarik kursinya sampai dia terjengkang. Itu kekerasan. Itu juga. Iya, itu kekerasan. Atau banyak juga terjadi perempuan terhadap perempuan. Misalnya dalam tanda petik kasta yang berbeda, majikan kepada pekerjanya. Jangan salah, banyak itu perempuan mengopres perempuan, perempuan menindas perempuan, merasa menjadi majikan, memperlakukan pembantunya di rumah tangga seenak-enaknya, sudah overtime, sudah Melakukan seperti itu. memperlakukan tidak manusiawi, main bentak-bentak. Itu perlakuan yang tidak adil dari majikan. Menjadikan tempat pelampiasan Nah, kemarahan, misalnya kemarahan marah ke dari anak, company, dari luar. marah ke suami, marah ke teman di kantor, pembantunya yang teman, gitu kan? Itu juga kekerasan, itu juga ada siklus begitu ya, ada rantai pada kekerasan. Suami yang melakukan tindakan kekerasan kepada istri dipicu oleh kekerasan yang dia terima, gitu. Kekerasan apa yang dia terima? Yaitu tadi di kantor dia misalnya disalahkan oleh bosnya, gitu kan? Dia dimarahi bosnya, nanti sampai rumah dia balik marahin istrinya. Ada sesuatu aja tidak beres gitu. Iya. Satu hal kecil aja yang Oh iya, seharusnya itu tidak menjadi masalah, menjadi masalah jadi besar. masalah. Betul. Karena dia itu tadi displacement, dia melampiaskan kekerasan yang dia alami kepada pihak yang lebih lemah, dianggapnya lebih lemah. Yang lebih lemah siapa nih yang bisa disasar? Ya kalau enggak anak-anak mungkin istrinya di rumah, gitu kan? Itu yang apa namanya menjadi lingkaran setan kekerasan. Benar. Saya ini belajar ya, anggap saja saya belajar sih. Kadang-kadang kan kecenderungan, misalnya dari saya kecenderungan saya menganggap Fili atau Yola angkatan saya sebagai teman saya, maka kata-kata saya keluar, udahlah itu kan kita berteman, udah biasa aja gitu. Tapi tanpa sadar, ya saat ini saya disadarkan bahwa ternyata itu juga kekerasan. Jadi membuat saya untuk saya sendiri, membuat saya ke depannya lebih berhati-hati ya bagaimana Iya. tindakan saya. Betul, itu yang ingin disasar dari materi ini ya, dari harapan kita sore ini, bagaimana menularkan kesadaran pribadi terhadap perempuan, laki-laki semuanya, bahwa kita perlu mengendalikan
potensi agresi yang ada dalam tubuh kita. Semua kita itu kan punya potensi agresi, Iya. ya kan? Kadang-kadang apa namanya, sesuatu yang menggemaskan kita uyak-uyak gitu kan, gitu. Padahal itu kekerasan gitu kan. Terhadap binatang pun juga. Oh iya, Karena dia merasa imut gitu. Kita langsung ini ucak-ucak, ada kucing ucak-ucak, kucingnya sampai ketakutan. atau anak-anak itu suka melempari apa, ada anjing lewat dilempar gitu kan, Iya. pakai batu, pakai genteng, pecah, itu juga bentuk kekerasan dan itu perlu pengendalian. Kita yang sudah tercerahkan dari materi ini, dari kuliah kita sore ini, justru bagaimana kita mempunyai sensitivitas. Ada sensitivitas di dalam diri kita bahwa oh ini kekerasan. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan sensitivitas tentang kekerasan ini dengan cara apa? Dengan cara menilai diri sendiri untuk orang lain. Kira-kira orang kalau diperlakukan seperti itu enak nggak? Itu kepada diri sendiri. Kalau saya diperlakukan seperti itu, saya akan bagaimana? Marah balik atau dia juga pasti ada rasa ketidaknyamanan enggak? Gitu kan? sakit hati. Sakit hati ada enggak? Nah itu yang kemudian kita terapkan ketika kita berelasi dengan orang lain. Oh, memperlakukan orang itu jangan begini karena saya kalau digituin juga nggak enak. Gitu. Kalau saya di posisinya dia, pasti dia akan mengalaminya, merasakan hal yang sama. Betul. Membuat kesadaran pribadi. Ya. Benar ya, harus kita yang dari pribadi kita yang harus mengendalikan diri. Betul itu kuncinya. Jadi udah ditutup nih sama Eni. Belum. Kita pada kesimpulan, soalnya tadi udah pada kesimpulan. Ada pertanyaan nggak dari sih, netizen? Nggak ada ya. Tapi banyak yang ngikutin. Banyak. Oke. Sampai 8. Cuma saya ini kekerasan ini yang menjadi baru untuk saya. Memang ketika belajar agama kami mengenai perkawinan itu juga kan agama Katolik mengajar, ada yang yang rape tadi, Marital rape. Ya, marital rape itu sebenarnya ada, kami juga belajar hal-hal seperti itu. Cuma yang menjadi ini saya itu pemahaman baru, ternyata ada gitu ya. Padahal kan bisa dilihat sah-sah saja gitu kan. Kalau misalnya orang tua atau ngadu ke keluarga, misalnya keluarga akan bilang kan sudah jadi suami istri kan, jadi ya sudah, itu sah-sah aja kayak gitu. Tapi secara tidak sadar ternyata itu juga bisa menjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Betul. Justru yang harus semakin diperdalam dan disadarkan kepada semua jamaah kita atau siapapun itu adalah bagaimana menghindari kekerasan untuk mempertahankan perkawinan. Jangan sampai perkawinan tetap dipertahankan tetapi semu. Gitu. Orang tersiksa sebenarnya di dalam perkawinan itu karena ada tindakan kekerasan yang terjadi misalnya. Tapi tetap dipertahankan. Itu kan semu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat penyadaran kepada semuanya bahwa perkawinan yang langgeng itu harus di-maintain dengan hilangnya tindakan kekerasan salah satunya. Tidak ada tindakan kekerasan di dalam perkawinan, di dalam rumah tangga, baik perempuan, baik istri kepada suami, suami kepada istri, maupun orang tua kepada anak. Itu harus diputus rantai kekerasannya di situ, di dalam relasi rumah tangga itu. Ya. Itu yang perlu menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran dan kekerasan. Bicara soal kekerasan terhadap perempuan itu memang banyak terjadi. Saya juga sering mendengar saja di tempat saya juga. Saya ketika mendengar ini saya rasa prihatin sekali terhadap perempuan. Betul. Bahkan dalam keluarga suami istri terjadi konflik, nanti istrinya dipukul sama suami,
udah nanti dibicarakan ya udah gitu udah selesai Begitu begitu saja saja. masih lukanya Betul. masih ada dan itu nanti kedepannya akan terjadi Terjadi lagi lagi. kalau tidak yang tadi kesadaran diputus. itu tidak apa ya coba untuk disadari oleh siapa misalkan suami tidak punya sense atau sensitivitas terhadap kekerasan apa yang dia lakukan, kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya, itu akan terjadi terus dan tidak akan terputus rantai Rantai. kekerasan. Betul itu yang harus kita kerjakan ya sebagai kita kan agent Iya. agent of social change gitu ya. Bagaimana mengubah relasi yang tidak manusiawi itu menjadi lebih manusiawi, memahamkan kepada semuanya bahwa laki-laki perempuan itu sama-sama mempunyai hak asasi. Kalau laki-laki ingin diperlakukan dengan nyaman, perempuan pun sama, dan menghilangkan tindakan kekerasan di dalam masyarakat itu adalah meningkatkan derajat kemanusiaan. Iya. Iya kan? Tuh mungkin lebih lebih bagaimana dalam keluarga menghargai ya memahami saling memahami, maka ketika ada situasi yang tidak nyaman atau konflik bisa diselesaikan bukan dengan jalan cara kekerasan saya pikir. Iya betul. Bagaimana semua masalah itu bisa selesai tanpa kekerasan. Itu intinya. Karena bukan jalan keluar kekerasan itu, tapi justru memicu masalah baru dengan kekerasan itu. Membuatnya menjadi apa ya? Pada akhirnya kan tidak berita-berita misalnya kami di komunitas biasanya pagi-pagi sarapan sambil baca koran gitu kan, tiba-tiba ada berita istri bunuh suami atau suami juga bunuh istri. Karena apa? Karena tidak mau ini. Ada 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya baca, saya heran, kenapa ini membunuh istrinya karena tidak mau melakukan hubungan seksual dengannya, gitu kan? Iya. Jadi ya salah satunya mungkin itu juga yang rape dari tahu. Itu kan rape. Iya. Jadi saya baca, wah ini prihatin juga gitu kan, hal-hal seperti ini menjadi ya udah laki-lakinya ditangkap dan padahal istrinya udah mati di situ kan begitu, Artinya udah dibunuh, laki-lakinya dimasukkan ke penjara, ya masalahnya tidak akan selesai. Iya, bukan penyelesaian masalah. Iya. Tindakan kekerasan itu bukan penyelesaian masalah. Itu hanya justru menumpuk kebencian yang pada satu saat akan meluap menjadi tindakan kekerasan lainnya. Iya. Gitu. Pasti. Masih ada? Sudah? Masih ada. Fili masih ada mungkin? Waktunya masih? Oke, kita tuh mulai itu jam 4.15 sampai 20 ya. Ya sobat damai, ada yang mau bertanya Ada silakan. yang mau bertanya, silakan bergabung banyak. Silakan bertanya atau Berbagi pengalaman gitu ya. berbagi pengalaman boleh. Menanggapi. Boleh. Kalau ada yang pernah mengalami tindakan kekerasan, misalnya apakah dimanapun itu, dan bisa jadi misalnya belum terselesaikan, dan itu mengendap menjadi sebuah fenomena gunung es yang nanti satu saat meledak gitu. Jangan sampai seperti itu, karena setiap pengalaman kekerasan itu menyisakan sakit di dalam diri setiap korban. Rasa sakit itu yang dipendam, yang kemudian satu saat ada celah untuk mengekspresikan itu akan keluar. Mengapa misalnya anak-anak kecil yang dibully oleh temannya memendam kemarahan, satu saat dia bisa melakukan tindakan yang tidak diduga sama sekali, misalnya ya menjahati teman yang selama ini menjadi pelaku dengan tindakan yang tidak diduga oleh siapapun gitu. Jadi memang
setiap korban kekerasan itu mesti mengalami penyembuhan, harus dilakukan penyembuhan, harus terapi, harus ada terapi. Untuk apa? Untuk bagaimana dia belajar memaafkan. Memaafkan itu penting bukan untuk pelaku, tapi untuk diri tetapi sendiri. untuk diri sendiri, untuk mengurai tadi tumpukan rasa sakit, supaya tidak meledak menjadi kekerasan dalam bentuk lain. Kekerasan dalam bentuk lainnya apa? Bisa menyakiti diri, bisa menyakiti orang lain. Mengapa orang bunuh diri? Karena tidak mampu untuk ada melampiaskan, tidak mampu untuk melampiaskan ke hal yang lain. Dia tidak punya jalan keluar untuk satu-satunya bunuh diri gitu. Iya, dia tidak punya jalan keluar untuk mengurai kesakitan yang dia alami. Sakitnya itu kan macam-macam gitu kan, bisa mungkin oleh tekanan ekonomi, bisa mungkin oleh pandangan dia yang salah. Mengapa ada ibu yang membunuh 3 anaknya? Itu kan karena pandangan dia yang salah tentang masa depan misalnya. Ya kan, tidak ada jawaban untuk itu. Tidak ada jawaban juga, tidak ada juga jalan keluar juga untuk mengeluarkan rasa sakit dari tekanan yang selama ini dia terima gitu. Nah, kalau korban kekerasan bisa mengurai tekanan dia, rasa sakit dia, itu dia tidak akan meledak menjadi sebuah tindakan kekerasan yang lebih dahsyat. Jadi penting nanti ke depan di masyarakat kita, di lingkungan kita, di jamaat kita, kita harus siap setiap saat menyediakan bahu kita untuk teman-teman kita, untuk siapapun itu, memperoleh ketenangan, memperoleh penghiburan dari rasa sakit yang diderita, yang dialami gitu. Wah, menarik sih sebenarnya. Jamnya cepat sekali. Udah ini jam 5 lewat. Begitu Sobat Damai, waktu kita hampir habis. Memang sudah habis sih sebenarnya, tapi pembahasannya memang sangat menarik. Kekerasan, ada 4 hal kekerasan yang tadi kita belajar bersama atau mendengar bersama. Tapi inti dari semua itu seperti yang dikatakan Bu Yeni, bahwa ada satu kunci, yaitu kesadaran diri sendiri, dan juga bagaimana kita bersama-sama mencari jalan untuk memutuskan rantai kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Begitu Sobat Damai, terima kasih banyak karena sudah bergabung. Selamat sore.